Kolor ijo. Makhluk astral yang sangat terkenal di tahun 2000-an ini sering memakan korban, rata-rata adalah kaum wanita. Konon katanya, hantu kolor ijo ini suka memaksa korbannya untuk melakukan hal intim. Bahkan, ada wanita yang sampai tewas akibat teror tersebut. Kolor ijo digambarkan sebagai siluman botak berwarna hijau yang berkeliaran hanya memakai kolor saja. Kolor ijo dikabarkan merupakan salah satu bentuk pesugihan yang dilakukan oleh seorang untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Tapi terdapat syaratnya. Kolor ijo harus memperkosa wanita, baik gadis, janda, atau yang sudah berkeluarga sekalipun. Kemunculan hantu kolor ijo pertama kali di kampung Cijengkol, Bekasi. Seorang wanita yang mengaku telah diperkosa oleh sosok kolor ijo ini tepat di depan putranya yang berumur 2 tahun serta mertua perempuannya. Menurut cerita, hantu tersebut memiliki ciri-ciri berkepala botak, berwujud lelaki dan badannya yang besar dan berbulu lebat, memiliki telinga yang lebar, serta celana kolornya yang berwarna hijau. Bila seseorang telah ditangkap oleh hantu kolor hijau ini, orang itu nggak akan bisa melepaskan diri. Yang kedua, cerita kolor hijau. Sejak pemerkosaan di kampung Cijengkol, terus kasus-kasus serupa banyak terjadi. Kolor hijau menjadi sosok yang membuat masyarakat Indonesia resah. Karena setelah makhluk ini bikin heboh di daerah Jabodetabek, lalu kemudian meluas sampai ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Salah satu kasus kolor hijau yang cukup menyita perhatian yaitu terjadi di Probolinggo, Jawa Timur. Si kolor hijau yang diketahui bernama Basir Nur Khotib beraksi memperkosa wanita selama 10 tahun lebih. Dalam aksinya, selain memerkosa perempuan, baik gadis, ibu muda hingga janda, ia juga mencuri barang berharga milik korban. Sebelumnya, Basir Nur Khotib alias kolor ijo ini mengelilingi rumah korban 7 kali dan membaca mantra sehingga penghuni rumah tertidur lelap dan nggak ada yang sadarkan diri. Setelah melakukan ritual, kolor ijo ini mencuri barang berupa HP, uang, dan laptop, lalu membopong wanita untuk kemudian diperkosa di sawah atau di luar rumah. Lalu kolor ijo ini meninggalkan korban begitu saja. Pelaku cabul ini meletakkan sebuah batu di tubuh korbannya sehingga teriakan korban nggak bisa didengar oleh siapapun. Sampai akhirnya aksi bejat Basir Nur Khotib terendus polisi pada tahun 2014. Dia akhirnya didakwa hukuman penjara selama 16 tahun. Simak ulah Nyonya Rosa, 47 tahun, warga kampung Bulak, Serua Indah, Ciputat, Tangerang. Tiba-tiba saja, Kamis malam pekan lalu, ibu 8 anak itu berteriak minta tolong sambil menyebut nama kolor ijo. Perempuan bertubuh tambun ini teriak kencang di hadapan Sarif, suaminya, yang tersentak bangun. "Tolong, kolor ijo mencoba memperkosa aku." Begitu, berulang kali dan sangat keras. Si kolor ijo itu katanya memakai kolor warnanya ijo, kata Rosa. Dia sempat menindihi dan merobek bajunya. Perempuan ini juga memperlihatkan luka cakaran kolor ijo di tangan kirinya. Warga pun langsung heboh mendengar teriakannya. Mereka menyuruh Rosa melapor polisi agar tukang ganggu wanita ini bisa dibekuk. Paginya, Rosa ditemani suaminya melapor ke polisi Polsek Ciputat. Heboh, kisah Rosa dikerjai kolor ijo ini makin menyebar luas setelah media massa ikut menyiarkannya. Selang 2 hari setelah Rosa mengaku didatangi kolor ijo, warga Ciputat kembali digegerkan cerita serupa. Sebut saja Norma, 21 tahun, menambah isu kolor ijo. Dia sampai nekat menyilet kedua lengan dan baju kaos yang dipakainya sendiri. Kecemasan warga makin menjadi. Isu kolor ijo yang meresahkan ini membuat polisi proaktif. Norma dimintai keterangan di Polsek Jagakarsa, ditemani suaminya Samsul. Ternyata Norma cuma mengarang cerita bohong. Dia sekedar melampiaskan kekesalannya ke Samsul karena 3 bulan nganggur. Sejak dipecat dan kerjaannya sekarang mancing ikan melulu. Karena kesal, Norma berbuat nekat. Warga langsung beranggapan karena ulah kolor ijo itu Norma terlalu terbawa arus, makanya dia ngarang cerita. Karena memang gak merasa diserang kolor ijo, Norma pun berterus terang dan berkata, "Yang bilang saya dicakar kolor ijo kan warga duluan," kata Norma. Motif dan latar belakang Rosa agak lain. Katanya, dia sengaja bikin heboh karena pusing memikirkan rumah tangganya yang cekcok terus.
Suaminya sudah 2 hari nggak narik bajai, sehingga nggak ada uang belanja. Rosa dan Nurma jadi bahan cibiran warga. Kemudian mereka menjadi tersangka akan isu kolor ijo itu. Tapi warga terlanjur dirasuki isu tersebut. Warga masih berjaga-jaga. Siskamling ditingkatkan. Yang lebih seru lagi, ada warga yang menempelkan poster berisi himbauan agar masyarakat waspada, lengkap dengan sketsa si kolor ijo. Untuk topik yang terakhir, cara mengusir kolor ijo. Karena kisah menyeramkan hantu kolor ijo ini meresahkan banyak warga dan gak pengen menjadi korban dari hantu ini, banyak warga yang memagari rumahnya menggunakan bambu kuning dan daun kelor yang dipercaya memiliki kekuatan magic yang gak bisa membuat makhluk ini masuk ke dalam rumah. Konon katanya, hantu kolor ijo ini memiliki kelemahan terhadap bawang putih. Makanya para wanita yang berpergian disarankan selalu membawa bawang putih agar makhluk kolor ijo ini tidak dapat mengganggu. Itulah kisah misteri mengenai hantu kolor ijo yang sangat meresahkan.